Selamat sore. Baik, di sini kami akan mempresentasikan laporan UAS Sistem Persamaan Linear SPL menggunakan metode Gauss-Jordan. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan nama anggota kelompok 2. Nama saya Oktaviana Surapolis selaku moderator. Saya Miranda Putri Saidina Maskur. Saya Ian Fransino. Saya Azrul Oga Karabi. Saya Mami Yunisi Sosial Paroe. Dan saya Julian Artemis Mekasa Hertian. Berikutnya kita masuk ke materi untuk presentasi. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang, sistem persamaan linear SPL merupakan salah satu konsep fundamental dalam bidang matematika yang memiliki aplikasi luas di berbagai disiplin ilmu seperti fisika, ekonomi, teknik, dan ilmu komputer. Salah satu metode yang sering digunakan untuk menyelesaikan SPL adalah metode Gauss-Jordan. Metode ini merupakan algoritma yang efisien dalam mencari solusi SPL dengan cara mengubah matriks augment menjadi bentuk row reduced echelon form. Dalam konteks pembelajaran, pemahaman mengenai metode Gauss-Jordan tidak hanya membantu mahasiswa untuk menyelesaikan persoalan matematika secara teoritis, tetapi juga melatih kemampuan analisis dan logika yang dapat diaplikasikan pada permasalahan nyata. Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan metode Gauss-Jordan dalam penyelesaian SPL beserta interpretasi hasilnya. Berikut ada penjelasan metode. Metode Gauss-Jordan adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan SPL dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada matriks augment. SPL diubah menjadi matriks augment dengan memasukkan elemen-elemen konstanta sebagai kolom tambahan di matriks koefisien. Yang kedua ada eliminasi baris. Matriks augment diubah menjadi bentuk row reduced echelon form melalui eliminasi elemen-elemen di bawah dan di atas pivot dengan melakukan operasi baris elementer. Yang pertama ada penukaran baris, yang kedua perkalian baris dengan skala 0, yang ketiga penjumlahan atau pengurangan baris dengan kelipatan baris lainnya. Yang ketiga ada normalisasi pivot. Setiap pivot dalam matriks diubah menjadi satu dengan membagi seluruh elemen dalam baris pivot oleh nilai pivot tersebut. Yang keempat ada solusi SPL. Setelah matriks berada dalam bentuk row reduced echelon form, solusi SPL dapat diperoleh langsung dari elemen-elemen matriks yang telah disederhanakan. Keunggulan metode Gauss-Jordan adalah kemampuannya untuk menentukan solusi tunggal, solusi tak hingga, atau mengidentifikasi bahwa SPL tidak memiliki solusi. Berikutnya algoritma dan penjelasan. Algoritma metode Gauss-Jordan yang pertama, input matriks augmented dari SPL. 2. Lakukan eliminasi baris untuk mengubah elemen-elemen di bawah pivot pertama menjadi 0. 3. Normalisasi pivot pertama menjadi 1. 4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk semua pivot berikutnya hingga matriks mencapai bentuk row reduced echelon form. 5. Baca solusi dari matriks yang telah direduksi. Penjelasan algoritma. Algoritma Gauss-Jordan menggunakan operasi baris elementer untuk menyederhanakan matriks sehingga setiap variabel dalam SPL dapat diisolasi. Proses eliminasi dan normalisasi memastikan bahwa hasil akhirnya adalah matriks diagonal yang mempermudah interpretasi solusi. Sekarang kita masuk di bagian listing program dan juga penjelasan. Pertama kita mulai dengan listing program. Di sini sudah dijadikan program hasil ini menggunakan berbasis Python. Saya jalankan ini dalam kaitan program dari buku Colab di sini. Di
Di sini sudah dilihat ada tanda deskripsi dari kelompok kita, kelompok 2 dengan tipe metode Gauss-Jordan yang kita pilih bersama dengan tiap masing-masing nama anggota. Ini sebagai tanda copyright ini buatan sendiri, bukan dari kelompok lain. Oke, lanjut saja. Di situ sudah dimasukin untuk membuat matriks yang berdasarkan dari data presensi yang sudah dibagikan per anggota kita di sini ada. Sudah ada argumennya dan juga yang representasinya di situ yang ada. Habis itu kita masuk di situ ada data presensi yang ada. Untuk baris pertama itu sebelumnya itu ada 5, 10, 12, 14, 16 dan juga 17. Tapi akan tetapi di bagian baris berikutnya itu sebagai tanda fix dari data presensi kelompok kita, yaitu ada 5, 10, 14, 16, 17 dan 19. Habis itu kita masuk ke dalam pembuatan matriks yang ada di sini. Itu sudah ada deskripsi untuk buat matriks yang tadi sebelumnya di situ di bagian presensi. Habis itu kita akan masuk ke dalam asumsi dari per variabel yang sudah dimasukin. Terutama ini variabel dalam bentuk huruf saja seperti dari A sampai 7. Terutama kita di sini satu kelompok itu terdiri dari 6 anggota. Itu sudah ada sesuai dari urutan nomor presensi dari kita semua ini. Terus masuk ke dalam membuat augmented matrix. Nah, augmented matrix ini berbasis seperti dari soal yang sudah dibagikan, terutama bagian kita itu menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, di situ sudah ada tertulis di augmented matrix yang sudah dirancangkan, yaitu yang baris pertama itu sudah ada 56, 57, 60, 62 dan juga 57 tanpa variabel di situ. Sekian juga dengan baris yang sebelumnya berikutnya yang ada, dan juga baris terakhir itu ditambahkan dengan nilai akhir dari sisa dari variabel yang belum digunakan. Nah, pastinya ini semuanya berbasis dari soal yang sudah dibagikan di classroom. Habis itu kita masuk ke dalam penerapan import NumPy untuk berdasarkan melakukan eliminasi di sini. Nah, ini eliminasinya itu ada 2 tipe, yaitu eliminasi ke bawah itu kan menggunakan metode Gauss. Nah, di situ kan sudah ada deskripsinya, itu kan sudah ada tulisan for range dari array isi matrix yang ada yang sebelum di atas, dan juga setelah selesai eliminasi yang ke bawah itu akan lanjut ke eliminasi ke atas. Nah, di bagian situ itulah di mana metode eliminasi Gauss-Jordan itu dijalankan, sehingga nanti situ hasil matrix augmented yang tadi di situ yang tadi berbasis dari soal yang dibagikan di situ yang atas, itu akan direduksi menjadi nilai yang sesuai dari metode yang digunakan. Terutama di sini untuk hasil output program itu sudah ada di sini. Untuk gambar pertama itu pembuatan dari data presensi kita di situ yang sudah ada tadi yang seperti yang di atas itu. Yang baris pertama itu 5, 10, 12, 14, 16, 17. Habis itu baris berikut yang kedua sampai ketiga itu menjadi tanda yang fix yang ada. Habis itu di bagian baris yang kedua itu kan untuk deklarasi matrix augment, terutama dari variabel di situ A sampai F dengan total anggota kita dengan sesuai nomor presensi kita masing-masing. Terus ditambahkan dengan tambahan dari matriks sesuai dari soal yang dibagikan di situ, sehingga dari output itu sudah ada di bagian bawah di gambar pertama situ yang ada hasilnya seperti berikut di situ. Habis itu masuk ke dalam gambar yang kedua. Nah, di bagian gambar dua situ itulah di mana mulainya eliminasi ke bawah dan eliminasi ke atas, terutama mulai dengan yang Gauss biasa, habis itu Gauss-Jordan. Nah, di sini kan hasilnya di situ ini menggunakan cuma ikuti syarat dari apa yang dimintakan di situ yang ada. Habis itu di hasil outputnya sudah ada di bagian dari hasil perhitungan eliminasi tersebut yang ada. Nah,
sekarang kita masuk ke dalam penjelasan. Dari struktur program tersebut yang ada, itu yang pertama itu memperdefinisikan data kelompok dan matriks berdasarkan data presensi. Seperti yang tadi itu anggota kelompok kita itu berserta nomor NIM dan deklarasi di awal untuk dokumentasi yang ada. Ini kan menggunakan dari data presensi kita masing-masing. Nah, di situ kedua, sebuah fungsi buat matriks ini digunakan untuk membentuk matriks berdasarkan data presensi anggota kelompok. Terutama kita hanya berenam. Pada ada 6 tipe data dari masing-masing kita di sini. Habis itu, matriks ini kemudian digunakan untuk membentuk sebuah matriks augmented yang melibatkan variabel tambahan dari data presensi dari A sampai F. Terutama kelompok kita itu terdiri dari 6. Habis itu masuk ke bagian kedua yaitu membentuk matriks augmented. Matriks augmented ini dibuat dengan nilai-nilai yang dilibatkan konstanta tambahan dari data presensi. Terutama di bagian elemen-elemen matriks dihitung secara dinamis berdasarkan nilai awal dan tambahan dari variabel A sampai F. Habis itu matriks augmented dipresentasikan dalam bentuk array. Ini menggunakan pustaka berbasis NumPy. NumPy itu berasal dari Python. Habis itu kita masuk ke dalam proses eliminasi Gauss-Jordan. Nah, fungsi eliminasi Gauss-Jordan ini digunakan untuk menyelesaikan matriks augmented. Dan fungsi eliminasi ini bekerja dengan 2 langkah, yaitu pertama, eliminasi ke bawah. Ini menghilangkan elemen-elemen di bawah pivot pada setiap kolom. Ataukah ini bisa dikenal sebagai eliminasi Gauss. Gauss itu yang dilakukan duluan sebelum Gauss-Jordan. Habis itu, eliminasi ke atas. Nah, bagian sini itulah dinamain eliminasi Gauss-Jordan. Terutama ini menghilangkan elemen-elemen di atas pivot untuk menghasilkan matriks dalam bentuk row reduced echelon form atau bisa saja RREF. Nah, bagian poin situ operasi baris elemen yang digunakan itu termasuk pembagian baris dengan pivot dan pengurangan elemen-elemen lain dalam kolom dengan kelipatan baris pivot. Untuk sebagai detail dan langkahnya itu yang pertama itu harus fungsi buat matriks atau tidak saja data. Nah, poin yang pertama di situ membentuk sebuah matriks berdasarkan input data atau dalam hal ini ya data presensi anggota kelompok yang digunakan. Situ. Poin yang kedua, data presensi anggota kelompok itu diubah menjadi bentuk matriks sifatnya 2 dimensi. Masuk ke bagian kedua yaitu matriks augmented. Poin yang itu matriks ini dibuat dengan konstanta tambahan dari variabel presensi untuk menunjukkan bagaimana SPL atau sistem persamaan linear ini dibangun dari data numerik yang nyata. Terus bagian tips yang ketiga, fungsi eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama yang dilakukan itu input. Matriks augmented berbentuk dalam array pustaka NumPy. Berikut dengan proses. Poin yang pertama itu eliminasi ke bawah atau eliminasi Gauss biasa. Ini memastikan elemen di bawah pivot itu menjadi 0. Terutama ini mengikuti dari syarat teori dari SPL yang keempat dan yang ketiga. Habis itu dilakukan dengan normalisasi. Nah, ini membagi setiap baris dengan elemen pivot agar pivot itu menjadi 1. Habis itu dilakukan dengan eliminasi ke atas yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Ini untuk menghilangkan elemen di atas pivot untuk mencapai bentuk namanya RREF atau row reduced echelon form. Sehingga di output itu matriks itu jadi solusi yang telah disederhanakan. Seperti yang tadi di atas yang ada di situ dari gambar yang kedua. Di bagian bawah gambar kedua situ itulah hasil dari eksekusi program Python mengenai dari eliminasi Gauss-Jordan yang sudah dirancangkan dari matrix augmented yang sudah dijadikan. Habis itu untuk secara output di sini matriks yang pertama, matriks awal atau augmented matrix ini ditampilkan sebelum dilakukan eliminasi. Terutama yang tadi di program atas tadi itu kan melakukan jalanannya itu satu persatu yang ada. Python itu pasti gak bisa lakuin secara langsung semuanya harus secara urut, satu bagian jalankan dulu, habis itu baru lanjut dengan yang berikutnya. Ini beda kalau menggunakan C++ begini.
Terus yang kedua, matriks hasil eliminasi Gauss-Jordan ini ditampilkan dalam bentuk row reduced echelon form. Sehingga penjelasan dari nilai variabel yang tambahan yang ada tadi, poin pertama, variabel A sampai F itu diambil dari data presisi kelompok. Pertama kita sudah ada tadi, ada yang 5, 10, 14, 16, 17, 19, sekian yang ada, sehingga dari total variabel yang ditambahkan di situ itu berisi dari masing-masing data presisi kita. Dan yang terakhir, elemen-elemen matriks augmented ini mencerminkan hubungan linear antara variabel SPL atau sistem persamaan linear dengan konstanta dari data presisi. Berikutnya perhitungan manual dan penjelasan. Ada 5 langkah perhitungan. Yang pertama, matriks awal. Dari SPL berdasarkan soal dan nomor presensi dari setiap anggota kelompok. Diurutkan dari presensi yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 5, 10, 14, 16, 17, dan 19. Maka nilai A sama dengan 5, B 10, C 12, D 14, E 16, F 17. Maka matriks augmented awal menjadi 56, 57, 60, 62, 62 tambah 5, 64. Baris kedua 64, 64, 68, 85, 76 tambah 10, 76. Baris ketiga 88, 71, 76, 57, 71 tambah 14, 71. Baris keempat 56 tambah 14, 57 tambah 16, 60 tambah 17, 62 tambah 19, 88, 88. Maka substitusi nilai menjadi baris pertama 56, 57, 60, 62, 67, 64. Baris kedua 64, 64, 68, 85, 86, 76. Baris ketiga 88, 71, 76, 57, 85, 71. Dan baris keempat 70, 72, 77, 81, 88, 88. Langkah kedua, normalisasi pivot pertama. Pivot pertama adalah elemen pertama pada baris pertama, yaitu 56. Bagi seluruh elemen baris pertama dengan 56, yaitu baris pertama 1, 57 per 56, 60 per 56, 62 per 56, 67 per 56, 64 per 56. Baris kedua, ketiga, dan keempat masih sama seperti seperti langkah pertama. Terus hasil aproksimasi menjadi 1, 1018, 1071, 1107, 1196, 1143. Baris kedua 64, 64, 68, 85, 86, 76. Baris ketiga 88, 71, 76, 57, 85, 71. Baris keempat 70, 72, 77, 81, 88, 88. Langkah ketiga, eliminasi kolom pertama. Kurangi baris kedua, ketiga, dan keempat dengan kelipatan elemen pertama pada baris pertama sehingga elemen kolom pertama selain pivot menjadi 0. Baris kedua kurang 64 kali baris 1. Kemudian baris ketiga kurang 88 kali baris 1. Dan baris keempat kurang 68 kali baris 1. Langkah keempat, normalisasi dan eliminasi berikutnya. Ulangi langkah normalisasi untuk pivot kedua, ketiga, dan keempat. Setiap kali pastikan elemen diagonal utama 1 dan elemen diagonal di luar diagonal menjadi 0. Langkah 5, matriks RRIV, EV, dan solusi akhir. Setelah semua eliminasi selesai, maka matriks akan berada dalam bentuk reduced row echelon form. Baris pertama 1000 min 2,73369565. Baris kedua 0100 min 28,7117553. Baris ketiga 0010
31,56481481 baris keempat 0001 min 0,68115942. Dari kolom terakhir ini diperoleh solusi untuk min 2,733696 dan min 28,7117523, kemudian 31,564181, selanjutnya min 0,68115942, kemudian 5, 10, 14, 16, 17, dan 19. Berikutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan, metode Gauss-Jordan adalah salah satu metode numerik yang efektif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mengikuti langkah-langkah eliminasi baris, normalisasi pivot, dan interpretasi bentuk row reduced echelon for SPL dapat diselesaikan secara sistematis dalam praktiknya. Metode ini dapat diimplementasikan secara manual atau menggunakan perangkat lunak seperti MATLAB, Python, atau kalkulator ilmiah. Berikutnya saran. Saran yang pertama, untuk memahami metode ini secara mendalam, mahasiswa disarankan untuk berlatih menyelesaikan SPL dengan berbagai tingkat kesulitan. Yang kedua, implementasikan metode Gauss-Jordan menggunakan perangkat lunak. Memprogram dapat membantu dalam menyelesaikan SPL yang memiliki dimensi besar dengan lebih efisien. Yang ketiga, studi lanjutan mengenai metode numerik lainnya seperti metode iteratif dapat melengkapi pemahaman mahasiswa tentang penyelesaian SPL yang lebih dalam tentang kondisi matriks seperti sifat singularitas untuk memastikan metode ini dapat diterapkan dengan cepat. Yang keempat, sebaiknya dilakukan validasi hasil secara manual untuk memastikan akurasi solusi yang diperoleh dari perangkat lunak. Dari hasil presentasi laporan, kami ucapkan sekian dan terima kasih.